Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teori-teori belajar. Belajar menurut teori behavioristik. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota kami yang pertama ada Adik Wanudia Utami, dan anggota kami yang kedua ada Ajeng Afidan Rohma, dan yang ketiga saya sendiri, Alif Ahmad Abiseka. Anggota kami yang keempat ada Anindya Faizatul Salma, dan anggota kami yang terakhir ada Aprilia Setyaningsih. Apa sih yang dimaksud dengan teori-teori belajar menurut behavioristik? Yaitu pengertian teori belajar behavioristik menurut Desmita 2009. Teori belajar behavioristik di sini merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Menurut teori belajar behavioristik di sini, yang terpenting adalah input yang berupa stimulus serta output yang berupa respon dari suatu proses pembelajaran. Ciri teori belajar behavioristik atau behaviorisme. Yang pertama, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Kedua, bersifat mekanistis. Ketiga, menekankan peranan lingkungan. Keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Kelima, menekankan pentingnya latihan. Keenam, mementingkan mekanisme hasil belajar. Dan yang terakhir adalah mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh. Selanjutnya ada tokoh-tokoh teori belajar behavioristik atau behaviorisme. Yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau berwujud tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Teori belajar menurut Thorndike ini juga disebut sebagai aliran koneksionisme. Tokoh yang kedua yaitu Watson. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, dengan kata lain, meskipun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun Watson menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Tokoh teori belajar behavioristik yang ketiga ada Clark Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Itu seperti teori evolusi. Semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Karena itu, teori ini mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan penguasaan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh bagian manusia. Keempat ada Edwin Guthrie. Demikian juga Edwin, ia juga menggunakan variabel stimulus dan respon. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau penguasaan biologis sebagaimana Clark Hull. Nah, Edwin juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Tokoh yang terakhir ada Skinner. Konsep-konsep yang dimukakan Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dimukakan oleh para tokoh sebelumnya, Edwin Guthrie, Clark Hull, dan yang lain-lain. Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan responnya terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Prinsip teori behavioristik.
Teori behavioristik bermula dari adanya proses percobaan sang tokoh terhadap binatang. Maka dari itu, dalam konteks pembelajaran ini, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Ada 3 prinsip umum menurut Mukinan 1997.223. Yang pertama adalah, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah stimulus dan respon, sebab hal inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Yang ketiga, reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor terpenting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement, baik positif atau negatif tersebut, bisa ditambah. Yaitu implementasi dari teori behavioristik. Implementasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajaran untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Dikarenakan sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pembelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Nah, maksudnya gini, kan dari behavioristik ini sebenarnya sudah ada aturan-aturan sebelum pembelajaran dilakukan. Nah, jadinya itu materi apa yang ingin disampaikan itu udah ada, udah disiapin gitu. Jadinya siswa itu tinggal ngikutin aja gitu, nggak bisa kayak usul materi ini gitu, nggak bisa, soalnya udah dipakemin sama aturan-aturan tersebut gitu. Terus metode pembelajaran behavioristik tidak cocok digunakan untuk semua mata pelajaran karena pada dasarnya metode pembelajaran behavioristik membutuhkan praktik dan pembiasaan. Misalnya percakapan menggunakan bahasa asing, olahraga, penggunaan komputer, dan lain sebagainya yang membutuhkan latihan dan pembiasaan. Lalu, proses pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi dan standar dasar serta indikator ketercapaian. Nah, sebelum adanya pembelajaran behavioristik ini sudah ada aturan-aturan tersebut. Nah, salah satunya ini ketercapaian apa nih yang harus peserta didik gapai gitu loh untuk dapat dikatakan bahwa peserta didik itu lulus dalam sebuah pelajaran materi ini, seperti itu. Terus yang kedua, menentukan materi pelajaran yang diberikan. Nah, di sini yang menentukan adalah guru. Jadinya sekali lagi murid itu berada di bawah tekanan guru. Maksudnya murid itu tinggal mengikuti guru aja gitu, mau materinya hari ini apa ya itu yang diberikan guru. Murid tidak dapat mengusulkan materi yang lainnya, seperti itu. Proses nomor 3 itu merinci materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk pokok bahasan, subpokok bahasan, dan sebagainya. Nah, biasanya itu kalau di sekolah-sekolah itu diberikan buku tuh. Nah, di setiap materi kan kayak ada pengertian, terus ciri-ciri, terus dampak atau apa itu kan tergantung dari materinya apa gitu kan ya. Nah, secara tidak langsung buku itu sudah menjadi pakeman. Ini alur belajarnya itu seperti ini gitu. Terus yang keempat itu memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan, latihan-latihan, dan tugas-tugas dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya kan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, terus latihan-latihan dan tugas-tugas yang ada di buku yang diberikan tadi kan gitu kan ya.
Nah, itu hasil dari tugas-tugas kalian itu nanti akan menjadi tolak ukur nih, peserta didik ini udah bisa dikatakan lulus nggak ya di materi ini, seperti itu. Dengan standar yang telah ditentukan gitu loh, di rancangan tadi dalam menentukan tujuan pembelajaran tadi, seperti itu. Terus yang kelima kan adanya aktivitas memberikan hadiah dan hukuman. Nah, di sini teori behavioristik ini juga ingin menumbuhkan sikap disiplin pada anak gitu. Nah, jadi jika anak melakukan kesalahan, maka anak itu akan diberikan sebuah hukuman. Namun, tetapi jika anak tersebut melakukan sebuah hal yang terpuji atau melakukan kebaikan atau memenangkan sesuatu, itu akan diberikan reward atau hadiah, seperti itu, untuk memunculkan rasa ingin belajar gitu pada diri seorang anak gitu. Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan dari teori behavioristik. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan materi yang diberikan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi dan mencari materi sendiri sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru. Pembelajaran seperti bisa dikatakan sebagai pembelajaran model kuno, karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi, karena menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas untuk belajar. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham, sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.